Halo wasabro, dimanapun berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih untuk kalian semua sudah mengklik video ini. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mengisahkan seorang anak yang sudah 15 tahun dinyatakan meninggal, dan kini dia hadir kembali. Di mana seorang anak yang seharusnya menjadi harapan keluarga nih bro, dijadikan tumbal dalam sebuah ritual pesugihan nih bro. Setelah 15 tahun berlalu bro. Nah, jadi ini mengungkap dari sisi gelap, ketamakan seseorang ingin mendapatkan kekayaan, anak yang menjadi tumbal dari ritual pesugihan. Tumbal pesugihan sungguh ironis. Jika seorang anak yang harus menjadi tumbal dari pesugihan dan ketamakan orang tuanya. Semua dilakukan hanya demi ketamakan akan harta dunia. Anak yang seharusnya dijaga dan dibesarkan justru dipersembahkan kepada makhluk seperti iblis laknat. Berbicara mengenai fenomena pesugihan nih bro, ingat, kita tidak lepas dari masalah nyawa dan tumbal. Jika ingin kaya mendadak, konon kita harus menukar tumbal dengan setan yang dipuja. Atau setan memberi kita harta dan kita pun harus memberikan sesuatu menurut keinginan si setan tersebut nih bro. Nah, ini sungguh mengerikan sekali nih bro. Karena sudah dinyatakan meninggal, warga-warga di sana saat terkejut saat si Madun ini pulang ke rumahnya. Bahkan tidak sedikit orang yang takut akan karena kehadirannya si Madun ini sob. Bahkan hingga saat ini pun masih banyak yang takut bila harus dekat-dekat dengan si Madun ini bro. Dengan alasan dia pernah mati. Atau banyak yang mengatakan dirinya adalah mayat hidup. Terkecuali ibu kandungnya sendiri. Dan di sini bro, saat dia pulang, ayahnya ternyata sudah meninggal. Ibu kandungnya itu sangat syok menerima kedatangan si Madun yang baginya telah meninggal dunia. Menurut penuturan Madun, kisahnya yang tragis itu dimulai ketika dia masih berusia 15 tahun. Seperti biasa, setiap hari dia mengembala 4 ekor kambingnya di tepi hutan karet yang berbatasan langsung dengan sungai. Tak jauh dari kampungnya, hal ini memang sudah menjadi pekerjaan sehari-hari, mengingat orang tuanya sudah tak mampu menyekolahkannya, sementara dia hanya tamatan SD karena kemiskinan keluarganya. Hanya 4 ekor kambing inilah satu-satunya yang dimiliki keluarga Madun. Ayahnya hanyalah seorang buruh serabutan yang harus menghidupi ibu beserta 4 adiknya yang lain, termasuk dirinya. Ketika matahari sudah mulai menuju peraduannya di ujung barat, angin sepoi-sepoi yang datang dari lembah Cisin hampir saja memejamkan mata si Madun ini bro, yang sedari tadi duduk di sebuah batang pohon sambil mengawasi kambingnya dari kejauhan. Rasa kantuknya dikejutkan oleh suara delman seseorang. Tiba-tiba saja telah berdiri tegak di sampingnya, mengenalkan dirinya dengan nama Pak Saman. Lelaki berpakaian ala pendekar itu membawa pesan, yakni agar si Madun bersedia ikut dengan dia. Madun pun ternyata diajak ke rumah yang sangat besar, rumah seseorang, dan di sebelah rumah-rumah besar itu terdapat rumah-rumah kecil. Dan di situ terdapat puluhan, bahkan ada ratusan orang yang membantu di rumah besar tersebut. Sesuatu yang sangat aneh, tapi tetap tak jadi jawaban, sebab orang-orang itu semuanya seperti bisu. Tiap kali ditanya nih bro, mereka hanya menggeleng-geleng dan memandang dengan hampa. Bahkan Madun melihat mereka hanya bekerja dan bekerja. Sehari 2 hari, Madun dibiarkan tak mengerjakan apapun seperti orang-orang itu. Namun, menginjak seminggu, dia dikejutkan oleh suara yang menggelegar. Nah di sini bro, suara itu menghardiknya agar bekerja seperti yang lain. "Hei, kamu jangan diam saja. Ikut bekerja seperti yang lain itu," kata seseorang yang menghardiknya ini. Memang tak begitu sulit menemukan tempat itu, tapi penduduk tidak menemukan Madun. Hanya 4 ekor kambingnya saja yang ditemukan oleh warga. Orang tua Madun memang di sini dulu mereka tidak memiliki anak, sehingga Madun diangkat sebagai anak angkatnya. Setelah mengangkat Madun sebagai anak angkatnya, ibu Madun mengandung ketiga anaknya yang lain. Keesokan harinya, seorang penderis getah karet mengabarkan
penemuan seorang mayat di semak-semak di tengah hutan dengan penuh luka di tubuhnya. Iya, mayat itu ialah mayat si Madun. Penduduk sekitaran sana pun sangat terkejut dan diperkuat analisa dokter bahwa si Madun telah tewas karena diserang binatang buas. Nah, di sini bro, hal itulah yang membuat yakin warga-warga dan orang tua Madun bahwasanya si Madun ini sudah tewas dengan luka gigitan binatang seperti babi hutan. Penduduk desa setelah 5 tahun sejak kematian si Madun ini, warga desa pun benar-benar lupa dengan kisah tragis seseorang anak yang sudah tewas di mangsa binatang buas. Dan setelah Madun kembali setelah 15 tahun yang silam bro, penduduk percaya jika itu benar-benar Madun. Acara selamatan pun digelar. Dan dari sinilah awal kisah ini meluncur. Dan mereka berpikir, tidak ada yang mustahil, semua bisa saja terjadi. Lalu, siapakah yang mati itu? Madun masih berada di alam siluman babi. Yang menurut si Madun itu hanya beberapa bulan saja. Padahal yang sesungguhnya nih bro, sudah 15 tahun dia di area rumah siluman tersebut. Dan di sini waktu ketemunya si Madun, ada seseorang warga desa yang tidak jauh dari lokasi tersebut. Nah, warga desa ini bro mengumandangkan azan. Namun tanpa diduga, dari azan yang dikumandangkannya ini, dia menemukan sosok Madun. Padahal tujuannya semula Pak Haji mencari bocah perempuan. Tapi sebuah mukjizat Allah bagi umatnya. Dan Pak Haji Sapri salah satu umatnya yang diberi keberkahan untuk menemukan si Madun yang sudah 15 tahun dianggap tewas. Madun mengenang Pak Haji setelah meninggal waktu silam lalu. Bukan itu saja, belakangan ternyata atas kuasa Allah, si Madun pun diketemukan. Dia bak makhluk halus di tepi hutan dengan berjalan pelan di dekat pohon. Ternyata Madun di sini menjadi tumbal pesugihan yang akhirnya ditemukan oleh Pak Haji Sapri. Sebesar apapun tipu daya manusia atau siluman, keadilanlah tetap akan memenangkannya. Dan semoga dari kisah ini ada pesan dan kesan yang tersirat di dalam kisah Madun ini. Dan semoga ini jadi pembelajaran. Jangan pernah tukar iman kalian bro demi harta dunia. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan kalian semua. Sampai berjumpa kembali di Bumi Misteri, bumi yang masih menyimpan berjuta-juta rahasia.